Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah rekan-rekan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini dalam keadaan rintik-rintik hujan, dengan apa yang kita lakukan ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan ketetapan iman dan Islam kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabat dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Amin. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kenikmatan, yakni berupa nikmat Islam, iman, ihsan, dan lain sebagainya. Di antara nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat Islam ini sejak dari lahir. Artinya orang tua kita sudah Islam dan lingkungan kita di lingkungan Islam. Dan tentunya itu adalah nikmat yang sangat besar yang kita rasakan hingga saat ini. Kalau kita melihat di masa lampau, ini di masa-masa para sahabat, di masa-masa awal mula Islam muncul, yakni di kota Makkah, mungkin kita berpikiran dari satu orang hingga beberapa orang, hingga Islam itu mendunia. Banyak sekali umat Islam yang memeluk agama Islam, ya, umat manusia yang memeluk agama Islam. Dan mereka masuk Islam di awal-awal Islam tidak mudah. Terlebih pada orang-orang yang disebut sebagai as-sabiquna al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Tidak mudah mereka memeluk Islam. Tidak seperti kita sekarang, ketika lahir kita langsung keluarga kita Islam. Enak, tidak ada atau tidak penuh dengan rintangan, ya, dari kiri kanan kita. Tapi di masa-masa as-sabiqunal awwalun, mereka ini mencari kebenaran Islam itu sangatlah berat. Sebagai contoh, ya, seorang sahabat, sebenarnya banyak sahabat yang merasakan kepedihan, kesusahan di dalam memeluk Islam. Salah seorang sahabat bernama Abu Dzar. Ini ketika sebelum Islam, ya, mendengar kabar tentang datangnya seorang nabi yang diutus. Nabi itu berada di Mekah. Abu Dzar ini adalah orang dari suku Ghifar, yakni di Madinah. Ketika Abu Dzar ini mendengar tentang kabar turunnya Nabi, kemudian mengutus saudaranya bernama Unais, pergilah ke Mekah, carilah berita tentang Nabi itu. Kemudian pergilah saudaranya mencari berita tentang Nabi yang diutus.
Kemudian nanti datanglah kepadaku dan berikan kabar kepadaku. Setelah saudaranya dari Mekah kembali kepada Abu Dzar, menceritakan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar. Akan tetapi apa? Abu Dzar kurang puas. Ya, saudara sekedar ringkas saja mengatakan, oh, orang itu memerintahkan kepada kebaikan, berakhlak baik, dan lain sebagainya. Akan tetapi Abu Dzar ini tidak puas. Kemudian Abu Dzar pergi sendiri ke Makkah untuk mencari informasi tersebut. Sesampainya di Mekah, Abu Dzar ini kemudian karena belum kenal dengan Nabi Muhammad SAW, maka Abu Dzar sebagai orang asing di situ mencari-cari informasi di mana Muhammad SAW. Akhirnya selang beberapa hari ketemu dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib ya menjamu sebagai tamu. Abu Dzar ini dijamu sebagai tamu, sehingga menginap di rumah Ali bin Abi Thalib. Ketika sudah 3 hari, Ali bin Abi Thalib ini bertanya, sebenarnya apa tujuan engkau datang kemari? Dan Abu Dzar menceritakan dirinya yang tentunya ingin mencari sesosok nabi yang diutus, ya, seorang nabi yang diutus, yakni Muhammad SAW. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib ini mengiyakan, ya, ingin mempertemukan antara Abu Dzar dan juga Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan sangat rahasia dan juga hati-hati, pergilah Ali bin Abi Thalib dan Abu Dzar ini ke suatu rumah, ya, yang di situ ada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Abu Dzar kemudian langsung mendapatkan dakwah dari Nabi Muhammad SAW dan kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islamnya Abu Dzar, Rasulullah berpesan, jangan kau beritahukan kepada siapapun tentang keislamanmu. Akan tetapi yang namanya semangatnya para sahabat, tekadnya para sahabat ini kuat, imannya sangat kuat, Abu Dzar tetap, istilahnya kalau kita ngotot, ya, ya Rasulullah, saya akan mengumumkan keislamanku. Kemudian Abu Dzar keluar kepada suatu kaum, yakni kaum Quraisy di dekat Masjidil Haram atau di dekat Ka'bah. Kemudian berseru dengan lantang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian orang-orang di sekelilingnya, yakni orang-orang kafir Quraisy, langsung mengerubuti beliau, sahabat Abu Dzar, memukuli beliau sehingga pingsan. Kemudian ditolong oleh Al-Abbas, yakni pamannya Nabi. Jangan kau pukuli dia, karena dia itu dari Bani Ghifar, yakni seorang, yakni suku yang setiap kali kalian berdagang melewati suku tersebut. Kemudian selesai dipukuli, orang-orang yang memukuli tadi selesai, kemudian pergi. Hari berikutnya seperti itu lagi, berteriak lagi di depan Ka'bah kepada orang-orang kafir Quraisy, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipukuli lagi oleh orang-orang Quraisy, dan seperti kemarin ditolong oleh Al-Abbas. Kemudian Abu Dzar kemudian diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk pulang ke kaumnya, belajar atau disuruh untuk mengajari Islam
kaumnya. Dan itulah semangat sahabat di zaman dahulu, di awal-awal Islam, mempunyai semangat yang hebat, iman yang kuat, ya. Tidak sekedar masuk Islam kemudian akhlak-akhlak yang dahulu itu masih cementel pada diri kita, ya. Kalau dulu sebelum Islam mungkin senang judi, setelah Islam kok ya tetap judi. Nah, tidak seperti itu. Tapi belajar Islam, bagaimana Islam itu, nah, itulah semangat sahabat, bagaimana keadaan sahabat ketika mencari kebenaran Islam. Nah, ini belum lagi sahabat yang lain. Ada yang ditusuk kepalanya dengan besi, ada yang ditimpakan atau diletakkan batu panas pada perutnya, ya. Ada lagi yang terbunuh, yakni kakinya yang kanan ditali, ya. Ada tali diikat, kemudian tali itu diikatkan ke kuda, kemudian kaki kiri diikat dengan tali dan diikatkan ke kuda yang lain, sehingga kuda itu berlari berlawanan ke kanan dan ke kiri, sehingga terbelahlah sahabat tersebut. Ini siapa ini? Ini bapaknya Ammar bin Yasir. Berarti sahabat itu namanya Yasir. Ya. Belum lagi sahabiah wanita. Mereka mempertahankan Islam mereka, ya. Ditusuk kemaluannya dari bawah hingga tembus ke mulutnya. Itu sahabat wanita. Ini syuhada wanita pertama dalam Islam. Itulah keadaan mereka mempertahankan Islam, mencari kebenaran Islam, sampai nyawa mereka sebagai taruhannya. Dan alhamdulillah kita di lingkungan yang seperti ini seharusnya lebih enak, lebih tenang dalam belajar Islam. Ya, jangan males-males karena nggak tahu, ya, umur kita sampai berapa, hingga kita males-males ternyata belum bisa atau belum tahu tentang yang sebenarnya itu adalah ajaran Islam. Cukup sekian yang saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.